Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulmikum fid dharain amin. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yaqra'ul qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil barara walladzi yaqra'ul qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajran. Rawahul Bukhari wa Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj bin Muslim an-Naisaburi fi sahihaihima. Dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau Sayyidatuna Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi yaqra'ul qur'ana, seseorang yang membaca Al-Qur'an, wa huwa mahirun bihi, dan ia membacanya dengan lihai, dengan pandai, dengan pintar, cepat, bukan cepet-cepetan, lancar maksudnya. Dia membacanya lancar. Sebagian mengatakan dengan, bukan hanya sekedar lancar, tapi dengan mengetahui dan memahami ilmu tajwidnya. Karena itu Al-Quran butuh ilmunya. Di antara ilmunya Al-Quran yaitu adalah at-tajwid, memahami, mengetahui apa yang wajib, bagaimana apa yang diwajibkan dalam beberapa hal ketika membacanya, apa yang diharamkan. Karena membaca Al-Quran ini kalau kita lakukan tanpa mengetahui ada yang diharamkan, kita melakukannya, mengerjakannya. Seperti menyambung ayat terakhir dari surat dengan bismillah. Menyambung ayat terakhir dari surat dengan bismillah. Ini haram. Seperti memasukkan bismillah dari ayat terakhir dari surat itu. Seperti memasukkan bismillah dengan ayat, menjadi ayat terakhir dari surat tersebut, makanya haram. Seperti halnya tanda mim. Tapi harus kita ketahui, tanda mim yang waqaf lazim dengan bukan itu ada perbedaan. Lah kalau kita lanjutkan, haram. Loh, kita membaca Al-Quran tapi mendapatkan dosa. Sebab kita wajib berhenti, sedangkan kita saat membacanya lanjut. Seperti dalam surat Yasin, fala yahzunka gauluhum, itu dia wajibkan berhenti baru melanjutkan. Bukan fala yahzunka gauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, haram. Fala yahzunka gauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. 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 Inna na'lamu
Ada yang dianjurkan berhenti. Tidak berhenti nggak apa-apa, tapi afdalnya berhenti. Nah, berarti apa? Butuh ilmunya. Lah di sini mahirun bihi, pandai, bukan hanya lancar ketika membacanya, tapi diiringi dengan ilmu tajwidnya. Sebagian mengatakan seperti itu, tapi sebagian lancar. Artinya apa? Dia membacanya nyantai, tidak payah. Lah orang yang membaca Al-Quran sedangkan ia pandai dalam membacanya, ma'as safaratil kiramil bararah, mereka ini bersama para safaroh. Siapa safaroh? Safaroh itu adalah para malaikat. Kenapa kok para malaikat disebutkan safaroh? Ya, karena mengirimkan wahyunya Allah kepada para nabi dan para rasul, sehingga disebutkan safaroh. Lah malaikat itu al-kiramil bararah. Malaikat adalah makhluk-makhluk yang mulia, makhluk-makhluk yang taat, yang patuh. Itu para malaikat. Nah, makanya definisinya malaikat itu yaf'aluna ma yu'marun. Selalu melakukan apa yang diperintahkan. Tidak pernah meninggalkan apa yang dikerjakan. Apa yang diperintahkan selalu dikerjakan, dan apa yang dikerjakan tidak pernah ditinggalkan. Itu para malaikat. Makanya menjadi makhluk-makhluk Allah yang mulia dan taat. Lah yang membaca Al-Quran pandai ini dikumpulkan oleh Allah bersama para malaikat, makhluk-makhluk Allah yang taat dan baik. Berarti kemuliaannya, keistimewaannya sangat besar. Alhamdulillah di antara kita ini bacanya lancar-lancar. Tinggal kalau kita ingin lebih sempurna, ya kita lengkapi dengan ilmu tajwid. Dan alhamdulillah ada pelajarannya, bukan nggak ada. Tinggal yang mau belajar ada nggak gitu. Apalagi waktunya ada, bukan nggak ada. Mungkin nafsu yang menghalangi. Isu taklim, mari ngono taklim meneng. Lah apa lek kerja ndak tahu ngomong kayak ngono. Saiki kerja meneng, ndak tahu. Nggak pernah, tapi kalau taklim meneng. Lah kerja capek, taklim ndak capek. Taklim lo duduk tok, dengarkan, dapat ilmu, dapat pengetahuan. Kerja capek, angkat-angkat, jalan ke sana, jalan ke sini, keringetan, ndak sehat. Oh sehat kan kerja angkat-angkat. Siapa bilang angkat-angkat terus itu dianggap olahraga? Bukan olahraga itu. Lah buktinya yang kerja banyak yang sakit, demam, flu. Kenapa? Kecapean. Loh, kalau olahraga nggak sampai flu, nggak sampai demam. Olahraga membuat sehat, menyegarkan badan. Tapi kalau kerja nggak menyegarkan badan, buktinya apa? Flu, demam. Kenapa? Kecapean kerja. Nah, akhirnya apa? Sakit. Nah, kalau olahraga nggak ada orang karena olahraga sakit, no. Karena olahraga dia sehat. Nah, kan gitu. Nah, berarti taklim nggak menyebabkan sakit. Kenapa? Dia duduk mendengarkan, berusaha memahami, dia dapat taklim terus, taklim lagi, bagus. Daripada kerja terus, sakit, capek. Nah, lah ini enggak capek tapi dapat pahala. Nah, makanya ada taklim, tinggal datangnya mau apa ndak, bisa ndak mengalahkan nafsunya, menggunakan waktunya terbaik untuk belajar apa yang diperintahkan oleh atau apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, mulia dia dikumpulkan dengan makhluk-makhluk yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa alai syaqun. Sedangkan orang yang membaca Al-Qur'an tapi membacanya itu tak lancar, sulit,
karena jarang membaca. Tuh bisa dia, tapi karena jarang membaca, akhirnya ketika membaca misalnya kalau membaca khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, bukan gagap, bukan. Karena kalau dia ngomong biasa-biasa, tapi karena membaca, karena jarang membaca, atau ibarat orang itu tidak melatih, tidak berusaha memperbaiki apa yang sudah dia bisa, ya akhirnya membacanya berat. Apakah nggak dapat pahala? Dapat, tetap. Tapi pahalanya apa? Lahu ajron, dia dapat 2 pahala. Pahala dari membacanya, juga pahala daripada tak-taknya, sulitnya atau beratnya dalam membaca. Apakah lebih besar dari yang pertama? Enggak, di bawah yang pertama. Yang pertama ini lebih tinggi, lebih istimewa, lebih mulia daripada yang kedua. Yang kedua tetap dapat pahala, tapi yang pertama lebih istimewa, lebih mulia. Lah hadis ini juga menunjukkan bahwasanya tidak ada alasan untuk meninggalkan membaca Al-Quran dan tidak kehilangan faedah, fadilah, keutamaan membaca Al-Quran bagi mereka yang membacanya dengan sulit, dengan berat, tidak lancar. Tetap tidak dianjurkan untuk meninggalkannya. Aku kurang isok moco, makanya aku tidak tahu moco. Keliru. Orang itu kalau belajar naik mobil bisa, bukan ditinggalkan, tapi dia tetap apa? Mengendarai. Supaya apa? Lancar dalam mengendarai. Aku isok masak, tapi tidak tahu masak. Masak lagi sulit. Ya, masak terus. Nanti akan mudah, ringan, gampang. Lah kalau sudah pandai, lancar, sekalipun berhenti dalam menyetir 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, setengah tahun, masih enak nyetirnya. Masaknya pun masih enak, walaupun ada kekakuan di awal, tapi setelah itu lancar lagi. Tapi kalau nggak sama sekali, wis ndak tapi lancar, ndak moco sama sekali, akhirnya wah tak. Makanya kita lihat, perhatikan anak-anak zaman sekarang ini, mereka itu berhenti ngaji maksimal kelas 6. Setelah itu berhenti. Lah, berhenti sampai kapan? Ada yang sampai punya cucu, ada yang sampai punya anak, ada yang sampai menikah. Akhirnya ketika ngaji, misalnya insaf, mendekat lagi dengan musola, dengan masjid, baca Al-Quran, keteteran, kacau. Huruf ini masuk kanan kiri nih. Ain jadi ghain atau ghain jadi ain, ha jadi ha jadi ha. Kacau. Kenapa? Berhenti lama. Apakah bisa-bisa? Tapi karena berhenti lama. Ibarat pintu yang butuh dibuka, butuh dikasih oli, ini nggak pernah dibuka, nggak pernah dikasih oli. Berhenti. Apakah nggak bisa? Bisa, tapi sulit. Butuh apa? Kerja keras, usaha keras dalam membukanya, baru bisa. Itu pun nanti harus terus dibuka tutup. Setelah dikasih oli, setelah diperbaiki, dibuka tutup. Supaya apa? Mudah, dengan sama dengan orang yang membaca Al-Quran. Tetap dapat pahala, jangan ditinggalkan walaupun sulit di dalam membacanya. Lah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka berdua, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa Nabi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'mini alladhi yaqra'ul qur'ana mathalul utrujja. Dalam riwayat utruja, rihuha tayyibun wa ta'muha tayyib
Wa mathalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'ana mathalut tamarah la riha laha wa ta'muha hulwun. Wa mathalul munafiqi alladzi yaqra'ul Qur'ana mathalur raihanah rihuha thayyib wa ta'muha mur. Wa mathalul munafiqi alladzi la yaqra'ul Qur'ana kamathalil handhalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Mathalul mu'mini, permisalan seorang mukmin, alladzi yaqra'ul Qur'an, yang membaca Al-Qur'an, tentunya dengan seorang muslim mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an. Mathalul utrujjah, permisalan utrujjah. Utrujjah ini buah seperti jeruk, bukan jeruk tapi seperti jeruk. Lah, buah utrujjah ini disebutkan rihuha thayyib wa ta'muha thayyib. Baunya harum, rasanya enak. Jadi dapat dua-duanya. Baunya harum, rasanya enak. Orang mukmin yang membaca Al-Qur'an, sebagian riwayat atau sebagian ahlu hadis mengartikan bukan hanya sekedar membaca tapi mengamalkan. Ini lebih berat ini. Jadi orang mukmin yang membaca Al-Qur'an serta mengamalkannya. Ada yang mengatakan cuma hanya membaca, orang mukmin yang membaca Al-Qur'an. Seperti permisalan utrujjah dari buah-buahan. Lah, utrujjah ini buah-buahan, baunya enak, rasanya enak. Bahkan dikatakan bukan hanya baunya enak, rasanya enak, tapi dipandang pun nyenengno. Dilihat itu menyenangkan. Bukan hanya menyenangkan atau nikmat dimakan atau harum baunya, tapi memiliki banyak khasiat. Kulitnya punya khasiat, buahnya punya khasiat, bijinya bagus. Ya, mungkin seperti lemon. Seperti lemon. Itu utrujjah. Lah, orang mukmin yang membaca Al-Qur'an enak dia dilihat. Bisa dikatakan bagus, indah. Kenapa? Bercahaya. Rumah mewah tapi nggak bercahaya. Peteng, nggak nyenengno. Biasa tapi terang, wah nyenengno, enak. Lah, orang mukmin ini seperti rumah mewah. Mukmin ini, iman ini adalah kemewahan. Lah, kalau peteng gelap, nggak nyenengno. Lah, butuh penerang apa? Al-Qur'an akan menyinarinya, akan memberikan cahaya kepadanya. Makanya dimisalkan dengan utrujjah yang punya rasa, punya kenikmatan, bahkan enak dipandang. Nah, sebutkan di situ. Kenapa dikhususkan sifat orang beriman, sifat iman itu dengan makanan, dengan rasa, dan bacaan itu dengan bau. Nah, karena keimanan itu harus dimiliki, harus ditetapkan, dilazimi melebihi Al-Qur'an. Karena dengan iman, walaupun tidak membaca Al-Qur'an, mendapatkan kemuliaan, tapi akan bertambah kemuliaannya ketika dia membaca Al-Qur'an. Kita beriman, tidak membaca Al-Qur'an, apakah rugi? Enggak rugi. Untung, tapi akan lebih untung ketika dia
membaca Al-Quran. Kenapa mungkin kita memiliki keimanan tanpa membaca Al-Quran? Seperti rasa, itu yang penting daripada aroma. Rasa itu lebih penting daripada aroma. Aromanya nggak ada nggak masalah, yang penting rasanya enak. Daripada aromanya enak tapi rasanya nggak enak, kan gitu. Lah, iman itu lebih penting daripada membaca. Tapi kalau ada dua-duanya, wah enak, aromanya enak, rasanya enak, wah enak. Makanan baunya enak, dirasakno enak, cocok. Iki baru makanan. Kenapa? Aromanya nikmat, rasanya nikmat. Wah enak kok. Dicakot alot misalnya. Giginya kuat seperti orang yang tidak cerdas. Tidak enak, kecewa akhirnya. Nah, makanya keimanan dimisalkan seperti rasa, karena itu adalah yang pokok, itu yang inti daripada aroma. Sedangkan bacaan itu seperti aromanya. Nah, akan apa? Menjadikan indah, bagus. La sedang wa masalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an masalut tamara. Orang mukmin, permisalan orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an seperti kurma. Kurma itu rasanya enak, manis. Ya. Tapi tidak ada baunya. Lari halaha, sedangkan ta'mu haulun, enggak ada bau tapi rasanya enak. Kita nyium kurma, tidak ada baunya. Tapi ketika kita rasakan, enak, manis. Nggak ada kurma nggak manis itu. Nyari kurma nggak manis dah ono. Kurma ya manis. Nah, kalau besir nggak manis, sepet. Tapi kalau tamer itu pasti manis. Seperti gula, ada gula nggak manis, atau madu nggak manis. Ya, ada lah madu buatan, ada madu pahit itu, ada. Tapi aslinya itu manis. Nah, lah kurma itu manis tapi tidak ada bau. Tidak ada bau. Kurma apapun, walaupun kurma ajwa, nggak ada baunya, tapi rasanya enak. Nah, itu orang mukmin. Sekalipun dia tidak membaca Al-Qur'an tapi masih manis. Masih manis. Sedangkan wa matsal munafiqi alladzi yaqra'ul Qur'ana matsalu raihana. Permisalan orang munafik yang membaca Al-Qur'an seperti permisalan ar-raihana. Raihana ini semisal apa? Pohon atau apa namanya? Daun dan semisalnya. Rihuha thayyib. Apa ya? Seperti apa raihana ini? Hah? Kemangi. Kemangi. Ya. Rihuha thayyib. Baunya harum. Nah, kalau kita tidak ada sabun, tidak ada minyak wangi, kita kasih enak baunya. Ya. Tapi rasanya pahit. Nah, rasanya pahit. Itu orang munafik. Nah, orang munafik ini menyerupai kita. Orang munafik menyerupai kita. Akan tetapi mereka lebih buruk daripada orang kafir. Jadi nampak zahir seperti orang-orang yang beriman, tapi batinnya kufur, tidak mempercayai, tidak mengimani. Makanya dikatakan lebih buruk daripada orang kafir. Kalau orang kafir kelihatan. Sehingga mereka orang munafik ini ditempatkan oleh Allah di neraka paling bawah dan sulit untuk ditolong. Dan nggak mungkin itu. Bukan sulit, nggak mungkin ditolong. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nari walan tajida lahum nasira. Orang munafik itu diletakkan oleh Allah di neraka paling bawah. Dan tidak akan mungkin orang-orang munafik itu ada yang menolongnya. Neraka paling bawah.
Lah orang munafik ini membaca Al-Qur'an. Oh, karena mereka itu ketika bertemu orang-orang beriman mengatakan amanna bih. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau ketemu orang-orang beriman dia ngomong amanna, kita beriman. Tapi wa idza khalau ila syayatinihim, ketika mereka gabung dengan kelompoknya, geng-gengnya, inna ma'akum, kita ini bersama kalian, aku ini sama dengan kamu. Aku kesana cuma apa? Cuma ngolok-ngolok aja, ngejek-ngejek aja. Ya? Nah, dalam ayat yang lain Allah mengatakan apa? Mereka itu orang-orang munafik bukan nggak sholat, berzikir, tapi apa? Sedikit. Kalaupun sholat, al-syaidah qamu ila sholati qamu kusala. Yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka berzikir, mereka sholat, tapi melaksanakannya sholat itu males, riya. Zikirnya sedikit, banyak lupanya. Nah, karena itu kita jangan sampai menyerupai. Makanya kita perlu banyak belajar, banyak ingat Allah. Ya, ingat Allah. Kalau di rumah, kalau di jalan, sulit kita ingat Allah sudah. Berat. Nah, kelihatan istri lupa sudah sama Allah. Nah, eling semua yang ada di dalam di istri kita. Nah, yang enak ataupun yang enggak enak. Nah, di luar kelihatan mobil ini, kelihatan motor ini, kelihatan rumah ini, wah macam-macam. Di musola kalau kita kumpulnya dengan orang-orang seperti itu ya ilingi ya dunya pisan. Di masjid ya gitu. Tapi kalau kita duduk membaca Al-Qur'an bareng-bareng ini, podo eling Allah nih. Ya, sama ingat matinya. Walaupun belum melekat di dalam pikiran kita, dalam hati kita, tapi minimal ada waktu banyak kita gunakan untuk ingat Allah. Nah, orang munafik ini membaca Al-Qur'an, tapi dia dipermisalkan seperti kemangi tadi itu. Hanya dapat baunya tapi tidak ada rasa. Jadi percuma gitu loh. Kayak percuma. Dan orang munafik, permisalan orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an itu seperti kuaci. Ya, seperti kuaci. Tidak ada baut, rasanya pahit. Nah, kalau tadi ada bau harumnya. Dari apa? Dari Al-Qur'an. Seperti orang tidak pernah mandi tapi bawa parfum misalnya, semprot, bau, harum masih dapat. Tapi apakah dia disenangi orang? Ya enggak. Kenapa? Kotor, rusuh. Lah kalau sudah munafik tidak membaca Al-Qur'an, tidak ada yang bisa dilihat. Enggak ada yang bisa dilihat. Ibarat orang ini wis ndak tawadus, mambu lebus, ambek rusuh kotor. Itu orang munafik. Naudzubillah min dzalik. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang mukmin yang membaca Al-Qur'an serta berusaha mengamalkannya sehingga kita menjadi orang yang harum, orang yang indah, yang bagus, baik itu zahir dan batin. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.